Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Karena kemarin ada yang bertanya, Bang, selain ada kebocoran freon, kulkas bisa tidak dingin atau tidak? Nah, ini saya akan jawab teman-teman ya. Jadi selain ada kebocoran freon, itu kulkas bisa jadi tidak dingin teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab kulkas tidak dingin selain ada kebocoran freon. Nah, di sini saya akan contohkan kepada kulkas satu pintu merek Polytron. Nah, untuk kulkas Polytron satu pintu atau merek kulkas yang lainnya, baik itu kulkas LG dan yang lainnya semuanya teman-teman ya. Khususnya di kulkas satu pintu. Nah, di sini ada beberapa penyebab, yaitu ketika kulkas ini sudah tidak dingin ya. Bukan berarti freonnya habis, tapi kenapa orang berpendapat bahwa kulkas yang tidak dingin itu pasti freonnya habis. Nah, itu salah teman-teman ya. Jadi selain kita menganalisa bahwa freon itu habis, kita harus tahu dulu nih. Jadi kita harus tahu dulu penyebab dan sebabnya apa, kenapa dan kulkas ini bisa jadi tidak dingin teman-teman. Nah, yang pertama kita harus cek dulu di bagian mesin kompresornya teman-teman ya. Jadi pastikan dulu mesin kompresor ini hidup atau tidak. Kalau misalkan tidak hidup, kalian bisa cek untuk overload dan relaynya. Kemudian kalian cek juga tegangan listrik yang ada di rumah. Baru kalian analisa ke yang lainnya teman-teman. Jadi kalau misalkan mesin kompresornya nyala bang, tapi kenapa nggak dingin? Nah, ini ada beberapa penyebab lagi teman-teman ya. Jadi selain mesin kompresor ini sudah hidup, kenapa tidak dingin? Di sini ada beberapa penyebab. Kalian bisa ketahui di sini. Nah, biasanya di bagian freezer di sini saya akan coba nyalakan dan kalian bisa lihat di sini ya. Di bagian freezer biasanya kalau misalkan ada sirkulasi buntu, kulkas ini bisa jadi tidak dingin teman-teman. Meskipun mesin kompresor itu hidup. Biasanya tanda-tanda freon buntu atau sirkulasi buntu itu biasanya di bagian freezer itu nggak ada suara sama sekali. Artinya suaranya hening teman-teman. Tapi mesin kompresor tetap nyala. Kemudian di bagian lampu juga nyala teman-teman ya. Nah, ini bisa disebabkan karena sirkulasi buntu. Untuk freonnya ya dia tetap freon ya. Jadi freonnya masih ada karena ada permasalahan di bagian sirkulasi sehingga freon itu buntu dan juga kulkas menjadi tidak dingin teman-teman. Nah, itu salah satu penyebab kulkas tidak dingin selain ada kebocoran freon. Jadi teman-teman harus ketahui itu. Kemudian selain itu penyebab lain dari kebocoran freon atau kekurangan freon ini bisa terjadi karena oli kompresor naik teman-teman di bagian evaporator. Nah, kalau misalkan udah terjadi oli kompresor sudah mulai nguap di bagian freezer itu, maka kulkas menjadi tidak dingin dan ini harus kita lakukan flushing terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kalau sudah kita flushing, kemudian kita isi freon lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini bukan berarti ada kebocoran freon juga teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kebanyakan juga untuk teman-teman semua ketika sudah kulkasnya sudah tidak dingin, maka teman-teman semua pasti menganalisa di bagian overload dan relaynya. Itu salah teman-teman. Padahal untuk kulkas satu pintu ini misalkan mesin kompresor sudah hidup, itu menurut saya nggak perlu kita ganti overload dan relaynya teman-teman ya. Jadi percuma. Nah, ini biasanya kalau teman-teman kulkasnya nggak dingin pasti ganti di bagian mesin kompresornya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui bahwa penyebab dari kulkas satu pintu tidak dingin itu banyak banget teman-teman ya. Penyebabnya bisa dari yang tadi saya sebutkan, bisa dari mesin kompresor nggak jalan, kemudian ada kerusakan di bagian overload, kemudian di bagian sirkulasi freon itu buntu, kemudian juga ada yang namanya
pengaturan suhu atau yang disebut dengan termostat udah mulai rusak, itu bisa menyebabkan kulkas tidak dingin. Jadi selain ada kebocoran freon teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.